Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang konflik dan negosiasi. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri Muhammad Lutfi Kurnia Rahman dengan NIM 630102165 dan teman saya yaitu Afifatun Nisa dengan NIM 630102164. Untuk pembahasan pertama yaitu definisi konflik. Menurut Robin dan Jadge, konflik yaitu sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik yaitu suatu bentuk pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak merasa dirugikan atau dipengaruhi secara negatif sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap perilaku pihak lain. Jenis dan locus konflik. Jenis konflik ada 3, yaitu konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Konflik tugas yaitu isi dan sasaran pekerjaan. Maksudnya tugas yang diberikan seringkali mengundang konflik karena masing-masing anggota memiliki pandang sudut yang berbeda. Yang kedua yaitu konflik hubungan. Konflik hubungan ini jarang sekali diterapkan dalam pekerjaan karena hampir selalu terjadi adanya gesekan dan permusnahan interpersonal yang sangat melekat dalam konflik hubungan yang meningkatkan bentrokan kepribadian dan menurunkan sifat saling pengertian bersama yang menimbulkan hambatan dalam penyelesaian dari organisasi. Yang ketiga yaitu konflik proses, di mana konflik ini berkisar antara delegasi dan peranan. Delegasi dalam hal ini seringkali disebut pada kelalaian, dan konflik mengenai peranan dapat menyisakan perasaan terpinggirkan lebih anggota kelompok. Yang kedua yaitu lokus konflik. Lokus konflik ada 3, yaitu konflik diadik, merupakan di mana konflik terjadi di antara 2 orang. Konflik intragrup yaitu konflik yang terjadi di dalam grup, dan yang ketiga yaitu konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi karena perselisihan antara 2 kelompok. Menurut Robin dan Jadge tahun 2013, proses konflik dapat dipahami sebagai sebuah proses yang terdiri atas 5 tahap, yaitu potensi pertentangan atau ketidakselarasan, kognisi dan personalisasi, maksud, perilaku, dan hasil. Yang pertama yaitu pertentangan atau ketidakselarasan. Pada konflik ini, munculnya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang bagi pecahnya konflik. Yang kedua yaitu kognisi dan personalisasi. Kognisi dan personalisasi adalah tahap di mana isu-isu konflik biasanya didefinisikan dan pada gilirannya akan menentukan jalan panjang menuju akhir penyelesaian konflik. Yang ketiga yaitu maksud. Maksud mengintervensi antara persepsi serta emosi orang dan perilaku luar mereka. Yang keempat yaitu perilaku. Perilaku merupakan pernyataan aksi dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang kelima yaitu hasil. Hasil merupakan jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik dan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut bersifat fungsional atau disfungsional. Bisa dikatakan fungsional jika konflik tersebut justru menghasilkan perbaikan kinerja kelompok. Sedangkan bisa disebut fungsional adalah ketika konflik tersebut menjadi menghambat kinerja kelompok.
Yang selanjutnya yaitu definisi negosiasi. Dapat disimpulkan, negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang selanjutnya ada strategi negosiasi. Ada dua. Yang pertama negosiasi distributif. Negosiasi distributif adalah perundingan yang berusaha untuk membagi sejumlah tetap sumber daya. Ciri yang paling khas dari negosiasi ini yaitu berjalan pada kondisi jumlah 0. Artinya setiap hasil yang dirundingkan adalah atas hasil perundingan bersama. Yang kedua, negosiasi integratif. Negosiasi yang mengusahakan satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan suatu pemecahan saling menguntungkan. Negosiasi antara penjualan kredit merupakan contoh negosiasi integratif. Berbeda dengan distributif, pemecahan masalah integratif berjalan dengan pengandaian bahwa terhadap satu atau lebih penyelesaian yang akan menciptakan pemecahan masing-masing. Yang terakhir yaitu proses negosiasi. Ada 5. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Sebelum melakukan sebuah perundingan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti dasar dari konflik yang terjadi, awal mula atau sejarah faktor yang mendorong konflik, siapa saja yang terlibat dalam konflik, bagaimana persepsi mereka mengenai konflik tersebut, dan apa tujuan dari perundingan tersebut. Yang kedua ada penentuan aturan dasar. Setelah menyiapkan persiapan dan mengembangkan strategi di tahap awal, maka di tahap kedua ini yaitu menentukan aturan-aturan dasar dan prosedur dengan pihak lain mengenai perundingan tersebut. Pada tahap ini pihak-pihak terkait juga akan mempertukarkan usulan atau tuntutan mereka. Yang ketiga yaitu penjelasan dan pembenaran. Pada tahap ini, kedua belah pihak memberi informasi mengenai persoalan, mengapa persoalan ini penting, dan bagaimana keinginan masing-masing pihak. Yang selanjutnya tawar-menawar dan pemecahan masalah. Di tahap inilah hakikat dari proses perundingan, yaitu beri dan ambil yang aktual dalam upaya memperbincangkan suatu persetujuan. Di tahap ini juga kedua belah pihak perlu membuat sebuah kontrak atau konsensi. Dan yang terakhir yaitu penutupan dan pelaksanaan. Langkah terakhir dalam proses perundingan adalah memformalkan persetujuan yang telah dikerjakan dan dikembangkan di setiap prosedurnya. Hal-hal spesifik diperlakukan dalam memformalkan persetujuan tersebut.